Halo gengs, jadi hari ini kita ada segmen baru nih di channel ini. Namanya Pomed, Podcast Homed. Di segmen ini kita bakal ngomongin apa aja yang kita mau ngomongin sebenarnya. Dan kita berharap kalian bisa relate sama yang kita omongin. Langsung aja kita ke podcastnya. Kan tema hari ini tuh masa SMA dicuri pandemi kan, atau dicuri COVID tuh. Nah menurut lo semua tuh masa sekolah pas pandemi gini tuh gimana sih? Kalau menurut pendapat lu semua tuh gimana tuh rasanya tuh? Apakah ada yang hilang kah? Ya itu kan dengan orang beda-beda ya kan ini. Ya coba jelasin dong dari perspektif lu coba. Jangan gue dulu Rapa dulu kali. Ya Allah malu. Apa tuh? Ya apa yang lu rasain sih? Kayak apa yang berubah? Kayak lu bandingin, kan sekarang kita online nih ya pas pandemi gini. Kayak lu bandingin apa yang bakal lu bisa dapetin di offline. Padahal sama kita kan lagi ini kelas 12 kan, lagi senior year, lagi kayak dibilang masa prime kita SMA gitu, tapi malah jadi online gini kita nggak bisa berharap hidup SMA tuh seseru seharusnya gitu. Kayak aslinya kan kata orang-orang kan hidup SMA tuh paling bagus deh, paling oke gitu kan. Tapi kalau online kita nggak berasa gitu ya, nongkrong kayak pakai masker gitu kan. Setuju guys. Nah itu gimana tuh Rap kalau menurut lu? Ya, kalau pelajaran ya. Iya coba pelajaran menarik nih. Kalau Pelajaran. online sih, makanya bagi gue ya. Iya coba bagi lu tuh gimana? Bagi gue sih, kok online nggak terlalu masuk. Gak masuk gimana tuh? Apakah nggak Ya, efektif atau gimana tuh? karena ya nggak efektif, maksudnya karena banyak gangguan gitu kalau gue ya. Kan online gak ada yang ngeliatin gitu. Ya gue bisa sambil main. Tapi bukannya kalau gitu tergantung individunya ya? Kayak Ya iya makanya kan tergantung bagi gue, makanya niatnya gitu. gue Jadi nggak kuat mungkin gue. Niat jadi gue nggak kuat. kalau Jadi gini gue jelasin. gimana tuh? Kayak sebenarnya nih ya, sebenarnya bagi gue kayak buat belajar itu bagi gue, apalagi kalau di gini ya, pasti itu mungkin mau serajin apapun itu kan, jika nanti ada kayak distraction kayak HP. Sedangkan kalau lagi belajar langsung offline, HP pasti di silent atau disuruh matiin sama guru kan. Iya Kalau benar-benar. online pasti distraction HP aja itu bisa bikin fokus kita buyar. Gue pernah kok maksain diri gue kan, tiba-tiba HP gue geter, gue buka HP akhirnya fokus ke HP. Sedangkan kalau di offline itu bisa jadi tuntutan juga gitu kan, tuntutan kayak wah gurunya galak nih gitu kan. Iya. Jangan kalau di offline kan kalau di online lu bisa matiin kamera, bisa izin. Iya, kalau nggak kameranya dikatasin gitu kan biar mukanya nggak kelihatan. Kayak haji gitu. Iya, banyak gangguan gitu. Atasin, sampingin. Kayak Jadi sama istilah itu lu bisa curi-curi kesempatan buat kesenangan lu sendiri biar kayak iya sih. kan banyak distraksi gitu kan. Bisa lu main game lah atau apalah. Gue lebih prefer sama offline karena justru tekanan itu yang membuat kita ini bergerak. Kalau ketika manusia nggak ada masalah, mereka nggak akan bergerak. Mereka harus punya masalah dulu baru mereka bergerak. Berarti manusia harus punya masalah untuk bergerak, kayak strip Jakir 2020 ya. Ya tapi emang bener juga sih, kayak kita tuh nggak ngerasa diawasin gitu. Kalau misalnya dihukum juga nggak real life gitu kan. Kalau di offline kan lu kayak ngerasa, misalnya kita dekir, kita kan pernah dikeluarin sekolah dikeluarin kelas jadi gara-gara tidur kan. Gara-gara tidur. Nah kita tuh online kamera ke atas tidur sabi coy. Kayak misalnya gue cabut pelajaran bukan main, gue tidur. Kayak misalnya kalau kita tidur tinggal minta teman nanti bangunin kalau di absen kan, gampangnya gitu. Atau enggak bikin alasan, Bu saya dipanggil mama gitu, walaupun bohongnya agak ini. Gue pernah kayak gitu kok, gue cuma pengen tidur gara-gara gue begadang, gue ngantuk, gue alasan Bu dipanggil mama padahal gue tidur gitu. Nah aja. itu Ya kan kalau di offline kita tidur aja, itu kayak suatu hal, apalagi gurunya guru yang galak bet kan. Iya. Pasti tidur itu jadi kayak masuk sarang seakan-akan kita mancing singa marah kan. Sama aja bunuh diri gitu tidur tuh istilahnya. Apalagi guru-guru killer gitu kan. Terus juga kalau misalnya menurut gue nih ya, kalau misalnya kita belajar nih, ada yang langgar misalnya kayak main HP lah gitu kan. Coba kalau misalnya lu bandingin, kalau misalnya di offline hukumannya apa? Dikeluar dari kelas.
atau misalnya disuruh berdiri di depan gitu Kalau kan. HP disita 1 semester gitu kan, sabi. Iya. Kalau misalnya online lu apa diomelin doang gitu. Iya. Soalnya nggak Apalagi bakal, coba sanksinya. ya masih digosen gitu HP kan nggak bisa gitu kan, Heeh. ribet urusannya. Sama gue berani taruhan itu tuh kalau misalnya nilai kita sekarang nih, gue tanya kita nilai bagus-bagus kan, gue berani taruhan kita offline Iyalah. tuh kita bego semua. Gue berani taruhan berapapun itu, Gue berani serius deh. taruhan. Gue berani taruhan. Gua KKM Kayak- semua ya. Gini loh, jadi kita tuh kalau jujur-jujuran ya dari pelajar ke pelajar gitu, itu tuh kalau online tuh ulangan ke ulangan tuh pasti udah ada kuncinya cuy, nggak kayak offline itu kan harus kayak nomor satu gitu kan, kayak harus ngumpet-ngumpet. Sekarang tuh tinggal lihat HP, kayak yang gue bilang tadi, kayak kamera dikatasin tuh udah sangat overpower itu kalau di dunia online gini. Berbahaya Kita sekali. hidup zaman digital, Den, ya kan? Iya. Kita hidup zaman digital di mana yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Nah, Karena bagi gua nih ya, bagi gua, mohon maaf kepada Menteri Pendidikan atau orang-orang Wah, berhubungan dengan aduh. pendidikan. Nah, udah mulai bahas Ini gini itu nih. lebih penting, Den. Lawan. Gue iya yakin sih. banget. Bagi gua aja, nggak tahu bagi orang lain, tapi bagi gua ngerasain sendiri kok. Gua gimana ya? Gua ada proses. Tapi alhasil yang dilihat jangan dari sekolah, dari rumah, dari kecil kita didoktrin, kita dituntut buat nilai bagus, tapi kita nggak dikasih tahu. Ibaratnya kita cuma disuruh belajar, tapi kita nggak dikasih tahu proses belajar itu apa aja kan. Kayak cuma kamu duduk, sedangkan orang tuh cara belajar beda-beda. Kamu kayak bapak gua nyuruh kamu duduk, kamu fokus duduk baca. Sedangkan gua ketika gua besar, gua realize, gua nyadar cara belajar gua bukan kayak gitu. Gua nggak Iya, akan pernah iya. bisa masuk. Beda-beda cara orang. Misalnya contohnya Sebenarnya nggak- hafal, kita nggak hafal Iya. suatu pelajaran nih ya. Contohnya kalau misalnya ada orang yang benar-benar mesti fokus duduk dan gak ada suara di sekitar dia. Dan bahkan juga ada yang tahan ada suara di sekitar dia dan dia bisa tahan gitu. Dan bahkan ada yang juga mesti hafal itu sambil jalan-jalan gitu, mesti sambil gerak gitu. Ada juga kayak gitu soalnya. Jadi Iya. beda-beda. Jadi Apa tuh? sekarang hasil itu yang untuk sekarang ya, hasil itu kayak lebih gini loh, kayak hasil gue jelek, Ah, terus gue ditanya sama guru, kok nilai kamu jelek? Kalau gue jawab, saya udah berusaha bu, saya udah kerja, saya udah belajar kok bu. Jawaban dari guru apa? Iya. Kayak gini. iya Ya kayak udah lu kamu berusaha lagi ya. Enggak, apalagi orang kayak gue pasti gini. yang dicapai udah orang males gitu ya. Iya, makanya kamu perhatiin, kamu ibu jelasin, kamu perhatiin. Ya, gue kayak anjing, gue belajar loh, gue berusaha loh. Emang gue yang nggak masuk, tapi ya gimana gitu. Iya. Emang udah bener-bener berusaha gitu maksudnya ya. Maksudnya kayak kalau misalnya di dalam dunia pendidikan kayak gini, di kita gini, kurangnya apresiasi gitu. Kalau misalnya lu ditanyain kenapa kamu nilainya jelek, misalnya alasan lu udah belajar, udah berusaha, pasti dianggap alah bohong, alah Iya, masih iya, main ngerti. doang, masih kayak gitu. Ya. Kurangnya apresiasi. Sedangkan Karena- dalam kehidupan, kenapa Rap? Bagi gue ya, zaman sekarang nilai itu lebih dihargai dari kejujuran ya. Iya, jelas. Nah, No pak, no Ya, debat, tau kan? debat. Walaupun Orang- iya apa tuh? nilai bagus pasti diapain ya? Wah, mau dia nyontek apa kagak? Ya kalau nilai bagus ya Iya, pasti bakal jadi dihargai gitu. Lebih hasilnya ya, bukan prosesnya. Nah, makanya banyak sekarang orang yang ya udahlah, Kayak gitu ya. yang penting nilai Tau lah bagus, gimana yang penting ya. nilai bagus, Dan yang penting nilai bagus gitu. Anak sekarang Yang tuh penting hasil aja mindsetnya gitu. tuh jadi Yang maunya penting- instan gitu cuy. Nggak Yang mau. penting nilai gue naik, gitu. SNMPTN. Nilai semua. Dan itu Semua Ada guru yang juga pernah mau bilang nilai. gini, Bray, ada yang pernah bilang gini, Bray. apa tuh? Bayangin kamu nilai nyontek, set. Kamu ulangan nyontek, nilai kamu bagus, kamu masuk perguruan tinggi, abis itu kamu nyontek lagi, akhirnya kamu pekerjaan itu kan hasil haram, gara-gara kamu nyontek, akhirnya dapet uang haram, akhirnya kamu masuk neraka. Lah, kita manusia itu duniawi, pasti pikiran itu lebih ke duniawi daripada surgawi, daripada akhirat tuh. Jujur aja manusia itu pasti duniawi orangnya. Jadi Iya. kayak mikirnya apapun gue lakuin, yang penting gue naik kelas. Ya kalau nilai kita jelek terus-terusan, Ya Itu susah nggak juga sih, hidupnya bakal susah juga. Jadi kayak iya. terpaksa gitu sih, mau nggak mau ya nilai gue harus bagus apapun caranya. Kalau udah terdesak, apalagi misalnya lu ulangan tinggal berapa menit lahir, pasti lu nyari jawaban, bener nyari, lu halalin semua cara cuy.
ya walaupun udah diceramahin kayak gitu misalnya beberapa kali nggak bakal mempan kalau dari kitanya itu masih kayak gitu mindsetnya, maunya instan lah, maunya enaknya aja gitu. Ya mau gimana juga ya. Dan gue misalnya kalau ngomongin balik ke sekolah online gitu ya, misalnya ke Zoom, itu tuh yang lebih annoying lagi kalau misalnya gurunya tuh gaptek cuy. Itu tuh lebih apa ya, Susah itu. Ini gimana, gue Indonesia tuh susah kayak berharap gitu. jadi guru yang kita ajarin misalnya, gue gue bukan diskriminasi guru yang gaptek ya, tapi kalau menurut dari perspektif gue, guru yang tuh umurnya lebih tua relatif gaptek, dan pas gaptek di Zoom itu kadang sampai ngemotong waktu pelajaran kita yang seharusnya kita dapetin gitu. Misalnya di jam ini kita dapat 2 jam, gara-gara dia gaptek atau nge-lag atau apalah, dia tuh kayak setengah jam kepotong, kan tuh sayang. Iya, Maksudnya kayak menghambat materi yang harusnya kita dapat gitu. apalagi kita sekolah online tuh nggak full day kan, nggak setiap kayak biasa sekolah offline, makanya itu agak Tapi ngeselin sebenarnya juga. sebenarnya nih ya, Gimana tuh? gue yakin sebelum eh, eh, waktu kita kalau balik ke awal pasti gue yakin ada namanya briefing kayak pelatihan gitu dari Iya semua iya guru benar pasti benar. jelasin kan cara menggunakan di Zoom seperti ini seperti itu, sama pihak-pihak kayak contohnya guru IT nih, guru IT pasti ngajarin ke guru-guru Iya yang jelas. nggak punya basic IT gitu kan, pasti dijelasin. Tapi ya gitu, umur pasti berkata. Nggak, kita nggak bisa berkata lain kalau misalnya umur udah berkata. Pasti ada lupa, ada kayak matanya ada gangguan buat ngelihat, apalagi kan digital bikin mata orang sakit kan. Iya capek juga misal Nah, kalau itu kalau orang tua, kelemahannya kalau tuh. kita masih muda kan relatif lebih kuat gitu, apalagi kita suka main sosmed lah, main game lah, ya kan. Iya. Kalau gue Anjay banget. ngomongin lagi sih, gue mau ngomongin juga misalnya kayak murid itu kan kadang-kadang kita malas sekolah. Gue mau ada pertanyaan gitu, guru tuh bisa nggak sih malas sekolah juga, malas ngajar gitu? Lo mungkin ada Ya pendapat gak mungkin tentang pertanyaan tuh? itu sama kayak ke murid kan, ada murid yang Iya lah. males, ada murid guru juga pasti ada yang males. Kayak guru juga manusia kan, mereka punya Iya masalah jelas. pribadi, mereka punya kehidupan pribadi yang bikin kacir deh, apa ya, nyalah kayak salah tuh, dan juga nama juga pekerjaan tuntutan itu balik ke guru, dia bisa menghadapi mas itu buat jadi profesional dia apa enggak. Iya iya. Banyak Wajar kok, manusia. gue pernah ketemu guru sebelum belajar dia nangis gitu kan. Kenapa tuh? Gue tak, ya bayangin aja seorang guru sebelum ngajar nangis gitu di ruang guru. Gue nanya, gak enak dong. Tapi Iya kita sih. udah nunjukin bahwa guru tuh pasti punya masalah, tapi dia tuh menunjukkan profesionalitas seorang guru. Soalnya otomatis lo jadi guru kan otomatis jadi primadona, jadi contoh bagi murid-murid kan. Kalau Jadi teladan. ya di depan Orang murid tua di harus, sekolah banyak yang bilang iya, ya. orang tua apalagi Orang tua di harus sekolah. diobservasi terus kan sama orang tua. Jadi kayak misalnya kalau ada guru yang nggak bener, pasti langsung aja ada orang tua ngomong gitu. Apalagi nih kita enaknya, kalau masa SMA itu biasanya tuh hubungan romantis gitu, berpacaran. Nggak ada. Aduh. Nggak ada. Kalau lu Nah, pada, itu aja. kalau menurut lu nih, apa sih yang lu rasain? Apa misalnya dari lu bertiga gitu, atau nggak gua juga kan, misalnya kita udah punya di SMA ini pernah, atau walaupun belum pernah atau pernah punya hubungan sama lawan jenis atau hubungannya perpacaran gitu, apa sih dampaknya gara-gara COVID ini tuh? Apa sih dampaknya ke hubungan lu tuh? Apa tuh, coba tuh? Nih, pertama nih ya. Apa Menurut tuh gue ya? nih ya. Apa tuh? Udah, menurut gua kayak udah jelas lah pastilah. Karena jarang ketemu, hubungan kita pasti jadi renggang kan. Kayak LDR, komunikasi pasti LDR. terbatas, iya. Hmm. Jadi kayak contohnya kayak lu kalau misalnya kita ketemuan, kita ngobrol lebih enak gitu kan. Kalau misalnya ada masalah, nuntasinya gampang. Coba kalau misalnya lewat chat atau lewat telepon, pasti ada aja miskom. Ya jelas, soalnya ya emang gitu. Jelas banget. Heeh. Mau gak mau kita juga gak bisa ketemu, soalnya kayak gini lu mau sakit gitu kan, kalau keluar maksa gitu kan. Iya. Apalagi kalau rumah jauh ya kan, dari ujung ke ujung itu sulit. Iya. Oh, jauh ya. Ya. Kalau Rafa gimana, Rafa nih? Gimana? Aduh, nggak ada pengalaman kayak gitu.
Oh, masih aman ya Nggak SMA. ada. Jadi dampaknya Kan tuh nggak ada di lu ya. Kalau di ngerti Jakir lu gimana, Kil? Kalau lu apa sih dampaknya bagi lu tuh online gini nih? ya, apa sabar apa kan Apa? bilang lu nggak hubungan sama gue gitu. Itu kan nggak berarti lu nggak sama orang di SMA kan. Ah, gitu sih Ya, gimana nggak Kil? tahu deh. Kagum pasti ada lah, Rap. Kayak rajin Jelas banget sih, cewek jelas. Masa ya banget. kali gitu kan satu SMA nggak ada yang didemenin gitu kan. Udah gila. Tapi kalau kata Najwa sih apa ya? Hubungan LDR tuh hubungan yang gampang mateng cuy, karena lu dipaksa buat lebih dekat kan, lebih perhatian, lebih kayak lebih dari hubungan yang setiap hari ketemu gitu. Kalau setiap hari ketemu kan lu effortnya kan gitu-gitu aja gitu. Kalau lu LDR tuh lu misalnya pacar lu overthinking gitu, suka overthinking, lu tuh harus ngasih asuransi ke dia berkali-kali biar dia tuh nggak overthinking, biar dia tuh merasa nyaman gitu. Iya, terus juga dari sisi yang dari overthinkingnya ya, kita juga mesti belajar percaya bahwa kayak dia nggak akan ngapa-ngapain. Iya. Terkecuali emang pasangan lo itu emang pasangan yang buruk gitu. Itu beda lagi. Iya. Kalau misalnya LDRan tuh gimana ya? Menurut gua lebih ke komitmennya sih, Oke buat oke. percaya satu sama lain juga. Iya sih, kalau nggak ada komitmen nggak Tapi mungkin ada balik hubungan. lagi, Bray, balik lagi, Balik Bray. lagi kemana? Balik lagi kemana tuh? SMA, Bray. Ya nggak sih? SMA itu 15 sampai 17 tahun, di mana kita baru mulai beranjak namanya puberti. Iya tuh. Menuju ke dewasaan. Pasti ada lah kayak lu udah berjuang sedewasa apapun, tapi gue yakin childish lu masih bakal ada. Karena lu masih beranjak dewasa, bukan seorang yang dewasa, lu masih beranjak. Iya. Gue yakin lu pasti ada aja lah kayak kelakuan child buat lu agak beranjak gitu. Dan bagi gue sebenarnya awalnya gue mikir gue di SMA pengen cinta itu cinta yang bakal selalu gue. Tapi ternyata itu salah. Apa tuh? Kenapa tuh? Beberapa orang anggap bahwa itu benar yang tadi gue bilang. Tapi bagi gue sekarang itu suatu hal yang bullshit kalau untuk mencari, karena gini, gue kayak misalnya gini deh, Ya apa tuh? SMA ini kan masih jenjang kita menuju dewasa, masih mencari jati diri, masih perkenalan kepada dunia baru, ibaratnya gitu kan. Iya benar. Kita aja hidup masih dibiayai orang tua, tapi kita dituntut buat ngebahagiain orang juga. Nanti gimana ya? Kayak kita dituntut buat ngebahagiain orang lain, sedangkan kita aja belum jelas nih. Kita masih SMA soalnya, kita belum jelas kita bisa nggak ngebahagiain diri kita di masa depan. Jadi kalau tahu gua, cinta romansa di SMA ini hanya pengisi kayak gitu. Pengisi waktu di SMA. Soalnya di SMA itu cobaan berat, kayak apalagi nanti berujung kalau udah mau ke kuliah, ulangan apa tuh? pasti banyak aja cobaan-cobaan yang berat gitu kan. Pandemi juga banyak lah pasangan putus ketika pandemi. Nah apa, mereka masih belum dibawa masing. Iya, mungkin ada yang kayak misalnya ketemu setiap hari gara-gara pandemi LDR kaget langsung putus. Iya. Dan itu kayak banyak sih, di TikTok juga banyak, nggak dikit gitu. Apalagi awal-awal pandemi TikTok tuh isinya gila, itu orang putus semua tuh, sad boy semua tuh. Gila. Gue udah lagi sedih semua iya, gitu kan. FYP udah sad boy semua, parah sih. Udah talking to the moon banget. Ya talking to the moon, anjay mabar. Nih kalau kita ngomongin romansa gini, Rafa tuh paling diem sih ya, tapi Kagak ngerti gue. kayak dari dulu tuh kita nggak pernah ngebuka tahu isi hati Rafa gitu. Isi hati Rafa tuh apa sih? Kita Kayak nggak bisa nebak gitu, masa SMA polos aja gitu kan. Tahu jam berapa lah. Gue Kayak nggak tahu deh. lu pernah nggak Raf, kayak nyoba iseng PDKT gitu, PDKT? Kagak, nggak pernah. Sama sekali. suka dalam mendiam gitu nggak pernah. Ini gila sih. Suka Nggak ada tahu. pernah Jik. Iya sih. Gak mungkin gak pernah. Nggak tahu gue.
Rapa nggak tahu, no comment, Rap beda ya. Komen, no komen. No comment. Berarti ada satu hal yang di masa lalunya Rapa yang ngebuat hati lu begini, Rap ya? Iya. Nih Komen, no sama komen. gue mau ngomongin juga masalah ini kan kita apa berhubungan kita kelas 12 nih ya. Ini banyak banget dirasain pelajar-pelajar nih, mungkin dirasain lu juga Kir, soalnya kan lu anak futsal nih Kir. Kalau gue dari segi gue ya, dari eskul basket tuh tahun ini, tahun kelas 12 tuh bener-bener seharusnya baik event. Kayak masa-masa kelas 12 tuh kebanyakan masa-masa jayanya nama lu gitu. Kalau misalnya lu menang, banyak menang. Contoh kayak DBL itu gengsi banget cuy. Lu kayak sampai satu Indonesia kan nanti dicampurin. Nah, gara-gara corona ini, gara-gara covid nih nggak ada lomba sama sekali gitu kan, udah gila gitu. Jadi kayak orang yang mempersiapkan basketnya atau futsal atau lomba apapun dari kelas 10 mungkin itu tuh bisa dibilang ya, kalau bisa dibilang sia-sia sih bisa aja, tapi mungkin kalau habis ada apa corona selesai mungkin bisa dilanjutkan lagi ya. Tapi kalau menurut gua, kalau misal tujuan lu kelas 12 apa namanya senior year, lu mau lomba, lu mau bikin nama lu berjaya, kalau nggak bikin achievement di hidup lu, dan tiba-tiba ada corona ini kan tuh ngeselin parah cuy. Kayak lu Parah. udah berusaha sangat keras, tiba-tiba pas mau tanding nih kayak udah nggak ada lombanya gitu kan, parah. Kayak platform buat nunjukin bakat lu tuh hilang tiba-tiba. Dan sekarang kita bisanya apa ya, udah belajar aja, enjoy aja, udah belajar. Kalau menurut Ya, lu gimana kayak Kir? misalnya nih, Quattro nih, jangan jauh-jauh deh, Quattro deh, acara sekolah kita sendiri kan. Iya. Pasti kelas 12 dimainin kok, nggak mungkin Iya. nggak bakal dimainin, gitu kan. Gua kelas kelas 10 kelas 11 nih, gua kan mulai kelas 11. Wah, itu gua latihan kan, latihan. Kelas 11 akhirnya gua nggak pilih Quattro nih. Nggak Oke, pilih apa-apa. ya terus. Pilih gua, walaupun udah latihan gitu kan. Oke, gua nggak pilih. Mungkin banyak kualitas yang di atas gua, tapi gua yakin nih, jalannya waktu kelas 12 pasti pilih gua gitu kan. Karena ini tahun terakhir kita juga. Salah. Jadi kayak gue pede banget, gue pasti bakal kepilih gitu kan buat kuartal terakhir di sekolah gue sendiri. Udah latihan Maret atau Februari. Maret tiba-tiba disuruh liburan. Iya, Libur iya, 2 minggu. gara-gara corona. Dan gara-gara corona mungkin beberapa ekskul pada bubar sih, kalau dari yang gue tahu ya. Ya apalagi ekskul yang berbasis di dalam sekolah ya. Kalau futsal lu bisa di luar sekolah, Iya. di lapangan futsal. Kalau apalagi, tapi bayangin ekskul yang berbasis dalam sekolah itu kayak buset dah. Yang gue mau tahu nih ya, perspektif unik tuh dari orang nggak PS school tuh gimana, Rap? Gimana, Rap? Kok lu nggak ada suara, Rap? Kenapa? Kalau kan kita lagi ngomongin eskul nih, lomba-lomba kan. Kalau misalnya gue eskul basket, Hajik band, Jakir futsal. Kalau lu kan misalnya nggak ada eskul, Rap. Kalau dari perspektif orang nggak ada eskul tuh dampaknya apa sih, Rap? Corona tuh dari nggak ada eskul tuh. beda. Ya. Selain apa? Selain sejarah. Selain pelajaran. Oh. ya, tuh. Sebenarnya nggak ngefek apa-apa sih, Rap. Ya nggak ngefek kalau orang kayak gue mah. Kan Ya, gue kayak nggak ada lomba-lomba gitu ya, gue Santai nggak ada aja eskul ya, lomba apaan? Jadi Santai aja lah. enjoy itu orang gak ada eskul ya. Emang kagak Nggak ada ngalamin eskul, apa-apa, ya ngapain? udah hilang nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Paling ya gak ketemu temen doang udah nolep tambah nolep. Nolep sama nolep, udah makin nolep udah. Aduh. Kita kayak di masa online gini aja, kita kalau kerja kelompok tuh nyarinya bukan kerja kelompok ya, apa nyarinya kumpul-kumpul. Iya, ngobrol, Ngumpulnya, sosialisasi kerja kelompok. ya. Gila sih. Ngerjain kagak ada ngerjain. Yang penting ketemu ya, kelamaan di rumah ketemunya lewat Zoom, kalau nggak Discord doang, lama-lama gila nih. Karena kita pada dasarnya kan makhluk sosial pagi. kan. Apalagi ya kayak gila yang ngebuat gue bikin sakit hati itu kayak lu nggak bisa nikmatin waktu ini bareng temen lu, Bray. Kayak ini kita kelas 3 nih. Lu pengen lah ngelewatin di mana lu bisa main bareng, apa ya, kayak ibaratnya di sekolah tuh lu kayak ngapa-ngapain bareng, apa canda bareng, lawak-lawak bareng, apalagi di kelas nih kan. Wah, di kelas tuh bakal kita kayak senior, kita kayak bakal ngelakuin apapun yang kita suka gitu kan. Tapi kan itu semua highlight gue itu kayak
ambiar bubar gitu aja gara-gara ini kop kan. Sumpah gue berharap tuh pas kelas 12 gini kayak misalnya kan zaman-zaman dapet SIM tuh, dapet KTP, langsung kayak kemana jalan-jalan gitu kan. Jalan ya. Sekarang tuh dapat izin buat jalan-jalan kayak kalau gue sih sendiri sih oke-oke aja sih, tapi kalau masalah kebanyakan temen kan izinnya nggak gampang gitu, nggak semua orang izin gampang, tergantung kita kan masih bergantung pada orang tua, jadi tergantung orang tua juga kan. Kalau orang tuanya masih strict parents gitu tentang covid itu pasti nggak bakal boleh keluar. Kayak mungkin dari teman-teman kita itu masih ada sama sekali yang belum keluar cuy, kayak ini udah berapa bulan sih covid. Dan yang gue bingung covid ini tuh mungkin nih kita crossover ke covid kali bang. Nah ya. Mau tahu kelanjutan Pomet? Langsung aja subscribe. Stay tune di episode berikutnya. Bye bye.